Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari teori organisasi. Baiklah, langsung saja kita membahas teori kita. Yang pertama, dasar-dasar manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan. Manajemen yang efektif. Manajemen yang efektif adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Sedangkan manajemen yang disebut efisien adalah mengerjakan pekerjaan dengan benar. Fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada perencanaan, perorganisasian, implementasi, fungsi pengendalian, dan pengawasan atau controlling. Fungsi manajemen atau PODC. Yang pertama ada plan. Plan adalah upaya untuk antisipasi kecenderungan di masa yang akan datang, yaitu dengan menentukan strategi dan taktik yang tepat. Kemudian ada organizing, yaitu bagaimana strategi dilaksanakan dengan kondusif dan semua pihak terlibat dalam pelaksanaannya secara efektif dan efisien. Kemudian ada directing, ada controlling. Directing adalah proses implementasi program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran. Keempat, controlling, yaitu untuk memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan diorganisasikan serta diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target. Fungsi operasional dari manajemen. Yang pertama ada manajemen SDM, ada produksi, ada pemasaran, dan manajemen keuangan. Manajemen SDM. Manajemen sumber daya manusia adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya, yaitu untuk memperoleh sumber daya manusia yang terbaik bagi perusahaan yang kita jalankan, dan bagaimana sumber daya manusia yang terbaik dapat dipelihara dan tetap bekerja sama dengan kita. Manajemen produksi. Penerapan manajemen berdasarkan fungsinya yaitu untuk menghasilkan produk sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi seefisien mungkin. Kegiatan produksi pada dasarnya merupakan proses bagaimana sumber daya input dapat diubah menjadi output berupa barang dan jasa. Manajemen pemasaran. Berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan, yaitu dengan survei konsumen, produksi dengan baik dan benar, ada penjualan, dan ada pendistribusian. Manajemen keuangan. Berdasarkan fungsinya yang pada intinya memastikan kegiatan bisnis dilakukan mampu mencapai tujuan secara ekonomis atau profit, yaitu dengan perencanaan modal, alokasi modal, dan kontrol penjualan produk. Selanjutnya ada manajemen informasi, yaitu untuk memastikan bisnis bertahan hingga jangka panjang dengan menyediakan, yang pertama ada informasi internal dan eksternal, ada adaptasi dengan perubahan, penggunaan teknologi informasi, dan penyediaan informasi bisnis. Yang kedua, manajer dalam kegiatan manajemen. Pengertian manajer, yaitu orang yang melakukan kegiatan manajemen, bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam organisasi dijalankan
oleh seluruh pengemban tugas. Tingkatan manajemen dalam organisasi. Yang pertama ada top management, ada middle management, ada supervisory atau first line management, dan ada non-supervisory management. Yang ketiga, lingkungan dan budaya organisasi. Organisasi bisnis sebagai bagian dari lingkungan. Organisasi merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, atau kegiatan manajemen wajib memperhatikan faktor lingkungan terkait. Ada internal dan ada eksternal. Untuk eksternal terbagi dari mikro dan makro. Lingkungan internal organisasi. Yang pertama ada owner, ada board of director, ada employees, ada lingkungan fisik. Owner adalah pemilik sah. Akibat adanya penyertaan modal, ada ide atau ketentuan lain yang dinyatakan dalam legalitas yang sah tentunya. Sedangkan board of director adalah tim manajemen yang ditunjuk oleh pemilik sebagai pengelola organisasi. Biasanya mereka bekerja secara profesional dan melaporkan kegiatannya kepada pemilik perusahaan. Kemudian ada karyawan, merupakan unsur yang sangat dominan, yang jumlahnya paling banyak, bergelut dalam aktivitas sehari-hari dan merupakan aset dalam suatu organisasi. Selanjutnya keempat ada lingkungan fisik, yaitu sumber daya uang, ada sumber daya fisik, sumber daya alam, dan sumber daya informasi. Lingkungan eksternal organisasi. Ada customer, ada kompetitor, ada supplier, ada strategic partner. Yang kelima ada regulator, yang keenam ada pemerintah. Customer secara langsung memanfaatkan dan menggunakan produk atau jasa perusahaan yang menimbulkan profit bagi perusahaan. Sedangkan kompetitor adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama, yang merupakan suatu tantangan dan ancaman bagi pembisnis ya, atau bagi perusahaan. Yang ketiga supplier adalah pemasok bahan baku untuk suatu perusahaan, biasanya untuk proses produksi. Supplier perlu dijaga dan diorganisir dengan baik agar efektif dan efisien. Selanjutnya ada strategi partner, yaitu perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang berbeda tapi jadi mitra perusahaan kita yang menguntungkan kedua belah pihak. Selanjutnya ada regulator. Regulator itu adalah pihak yang berkepentingan dalam menciptakan kegiatan bisnis yang aman, adil, dan seimbang. Yang terakhir atau yang keenam ada pemerintah. Nah, setiap perusahaan perlu memahami arah kebijakan yang diambil pemerintah, bagaimana dampaknya bagi kegiatan bisnis dan peluang yang timbul. Selanjutnya ada tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Pertama, mengelola tanggung jawab sosial dari perusahaan, ada strategi reaktif, ada strategi defensif, strategi akomodatif, dan strategi proaktif. Reaktif cenderung menolak tanggung jawab sosial, sedangkan defensif cenderung membela diri dalam menghindari tanggung jawab sosial. Untuk akomodatif, ini melakukan tanggung jawab sosial untuk menghindari tekanan dari masyarakat. Ada proaktif, nah biasanya mengambil inisiatif dalam tanggung jawab sosial dengan membentuk model industri yang bertanggung jawab sosial. 5. Fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang pertama ada planning. Planning yaitu proses yang dimulai dari penetapan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan. Fungsi perencanaan, ada arahan, ada meminimalisir pemborosan, ada meminimalisir dampak perubahan, dan standar kualitas.
Pendekatan tradisional dalam penetapan tujuan. Ada tujuan manajemen puncak, yaitu memerlukan peningkatan kinerja perusahaan. Ada tujuan manajemen divisi, yaitu melihat peningkatan yang signifikan pada keuntungan dalam divisi. Ada tujuan manajemen departemen, yaitu meningkatkan keuntungan bagaimanapun caranya. Nah, sedangkan tujuan pekerja secara individual, jadi tidak perlu mengkhawatirkan kualitas, tapi bekerjalah dengan cepat. Biasanya begitu, tapi sebaiknya bekerja dengan memikirkan kualitas dan tentunya bekerja dengan cepat. Alat bantu perencanaan, ada flowchart, ada Gantt chart, ada part network. Oke, selanjutnya ada manajemen strategi perusahaan. Nah, kompetensi strategi, ada kompetensi yang berbeda, yang kedua ada ruang lingkup, yang ketiga ada distribusi sumber daya. Kompetensi yang berbeda adalah kelebihan atau nilai unik perusahaan dibanding dengan kompetitor. Kemudian ada ruang lingkup, di sini ada lokal, ada regional, serta internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dalam satu organisasi. Distribusi sumber daya, yaitu bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menerapkan strategi perusahaan. Proses penyusunan strategi, ada penilaian keperluan penyusunan strategi, ada analisis situasi internal dan eksternal, ada pemilihan strategi. Analisis situasi eksternal dan internal. Di sini ada strengths, ada weakness, ada threat, dan ada opportunities. Biasanya kita menyebutnya dengan analisis SWOT. Yang ketujuh ada desain struktur dan organisasi. Ada konsep dasar pengorganisasian, yaitu di mana manajer mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tertentu. Bentuk spesifik dari kerangka kerja organisasi disebut dengan struktur organisasi. Yang keempat, pilar pengorganisasian. Ada pembagian kerja, ada pengelompokan pekerjaan, ada penentuan mekanisme antar bagian, ada penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Ini ada strategi organisasi, ada skala organisasi, ada teknologi, dan lingkungan. Baiklah, selesai video yang saya buat ini. Saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan ada kesalahan, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.